Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Ade Widianti selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Lampung. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yang mana kami memilih PT United Tractors cabang Lampung. Pada kali ini, kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Silke Syahidah, lalu Rohani Risnauli Nababan, Faren Audrey Gionadi, Saidati Rahmatut Salisa, dan Andrian Kamo. Halo guys, kali ini kami mau melaksanakan kegiatan wawancara bersama PT United Tractors Tbk yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam nomor 79. Yuk langsung aja kita masuk ke ruangannya. Nah, di sini kami bertemu dengan Pak Anwar dan Pak Fajri yang akan menjadi perwakilan dalam kegiatan wawancara kami. Topik yang kami diskusikan meliputi hak kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan, hukum yang terdapat di perusahaan seperti subjek, objek, perbuatan, hubungan, peristiwa hukum, dan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga. Kami juga membahas mengenai legalitas perusahaan, bagaimana penerapan Good Corporate Governance atau GCG, dan bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, itu dia video singkat mengenai proses wawancara kami bersama PT United Tractors. Sebagai pembuka mengenai United Tractors cabang Lampung, PT United Tractors Tbk adalah salah satu dari anak perusahaan PT Astra International Tbk. United Tractors ini memiliki 20 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Lampung. United Tractors cabang Lampung beralamatkan di Jalan ZA Pagar Alam, Rajabasa, tepatnya di samping kantor Tribun Lampung. United Tractors cabang Lampung ini sudah berdiri sejak tahun 1982. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan mesin konstruksi, alat berat, dan alat pertambangan di Indonesia. Khusus pada United Tractors cabang Lampung, menjalankan usaha perdagangan unit alat berat dari 5 merek produk andalan UT, customized product, menjual suku cadang atau spare part, memberikan layanan perawatan mesin selama masa garansi. Legalitas yang dibutuhkan dalam mendirikan badan usaha PT United Tractors Tbk, yaitu PT United Tractors Tbk merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dan telah berstatus Tbk atau terbuka, yang artinya saham perusahaan ini dapat diperjualbelikan di pasar modal oleh masyarakat umum, sehingga sebuah badan hukum pendiri perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku di Indonesia. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 atau lebih pihak dengan struktur organisasi yang meliputi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Prosesi pendiri PT tersebut memerlukan sejumlah dokumen legalitas dan persyaratan administrasi sebagai berikut. Persyaratan legalitas pendiri PT di Indonesia memerlukan yang pertama akta pendiri notaris, yaitu akta ini berisi informasi penting seperti nama PT, tujuan usaha, besar modal dasar dan disitor, serta identitas para pendiri atau pemegang saham. Seperti akta pendiri di PT United Tractors Tbk, yaitu nomor 15 tanggal 13 Oktober 1975 oleh Notaris Kartini Muljadi SH. Sedangkan yang kedua, NIP, yaitu nomor induk berusaha, digunakan sebagai identitas pelaku usaha dan berlaku juga sebagai izin usaha dasar. Seperti di Tbk United Tractors Tbk itu ada NIP garis datar 0812 00099 60 872. Terus yang ketiga yaitu izin usaha, yaitu sesuai bidang usaha yang dijalankan PT United Tractors Tbk di bidang distribusi alat berat, sehingga kemungkinan memiliki SIOP dan izin teknis lainnya, seperti SIOP nomor 06 garis miring SIOP garis miring N garis miring Tambora garis miring 1993. Contoh seperti verifikasi resmi dan lainnya. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP diperlukan untuk kewajiban perpajakan perusahaan dengan bukti seperti NPWP Badan 01 38 524 garis 6 garis datar 332.001. Terus yang
5 yaitu pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham merupakan bukti resmi pengangkatan status badan hukum PT seperti SK Menteri Kehakiman dari nomor YA 5 garis miring 34 garis miring 15 tanggal 13 Oktober 1972. Yang keenam itu dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP atau IMB dan IMB serta izin lokasi apabila mendirikan gedung baru seperti SKDP nomor 510 garis miring 1826.51. Demikian penyampaian dari saya terkait PT United Tractors Tbk yang menunjukkan bahwa perusahaan ini didirikan secara sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat ketentuan administrasi yang berlaku sebagai perseroan. PT United Tractors Tbk adalah badan usaha yang sudah menjalankan bisnisnya sah secara hukum. Hal ini karena sejak berdirinya mulai dari tahun 1982, PT United Tractors Tbk sendiri sudah terdaftar secara sah di Kemenkumham dan bersatu sebagai badan hukum, sehingga mereka dapat melakukan hak dan kewajiban yang sama seperti dengan badan usaha berbentuk PT lainnya. Dapat dikatakan mereka sudah bisa melakukan aktivitas bisnisnya secara sah, memiliki hak perlindungan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi apabila mereka melakukan perbuatan hukum ini sudah dilindungi ataupun ada pelanggaran, itu bisa diwakilkan dari perwakilan pengurus maupun direksi. Yang selanjutnya adalah objek hukum. Jadi objek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata adalah benda yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh suatu entitas. Jadi di sini objek hukum sendiri terdiri dari yang dimiliki oleh PT United itu ada tanah dan bangunan, kemudian ada inventory dan juga benda tidak bergerak. Tanah dan bangunan sendiri terdiri dari satu bangunan kantor, satu bangunan mes, dan juga satu lahan tanah kosong. Kemudian yang kedua adalah tadi inventory, yaitu seperti spare part dan unit-unit alat berat lainnya yang dimiliki oleh PT United. Yang ketiga ada benda tidak bergerak seperti furniture, perabotan, yaitu meja dan kursi, TV, AC, kasur, komputer, dan perangkat-perangkat penunjang lainnya yang memang ada di perusahaan dan digunakan sebagai aktivitas operasional dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada perbuatan, hubungan, dan peristiwa hukum. Ketiganya ini saling berkaitan, karena yang pertama, perbuatan hukum sendiri itu yang dilakukan oleh PT United Tractors terdiri dari perjanjian jual beli dengan konsumen atau pelanggan yang telah disepakati untuk melewati berbagai proses yang ketat dan juga dinaungi oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah hubungan hukum. Dalam konteks ini, PT United Tractors sendiri berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan mengikuti peraturan usaha yang berlaku, sehingga PT United itu berhak untuk diberikan perlindungan hukum seperti pelindungan merek, lokasi usaha, izin berdirinya usaha, dan dilindungi apabila ada pihak-pihak yang memang berbuat tidak adil kepada PT United Tractors itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini dapat terjadi ketika perusahaan itu melakukan satu pemberian hibah kepada masyarakat maupun ke sekolah binaan yang dimiliki oleh PT United Tractors sendiri. Yang mana ketika perusahaan memiliki benda atau aset yang nilai depresiasinya sudah mencapai 0, maka aset tersebut dapat dihibahkan ke sekolah, binaan maupun kepada masyarakat sehingga aset tersebut dapat digunakan kembali dan dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswa maupun masyarakat. Baik, itu sekian dari aspek-aspek hukum yang sudah dipenuhi oleh PT United Tractors Tbk. Baik, yang selanjutnya pada aspek hak kekayaan intelektual atau haki yang dimiliki itu dikelola oleh United Tractors kantor pusat, sehingga haki yang dimilikinya yaitu dari beberapa merek dagang produk andalan mereka yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek-merek tersebut yaitu ada Komatsu, Yude Trucks, Scania, Bomac, dan Tadano. Kemudian pada aspek perjanjian hukum dengan pihak lain, United Tractors cabang Lampung memiliki 3 pihak lain yaitu kepada produsen, konsultan lingkungan, dan konsumen. Kepada produsen, bentuk kerjasama yang dilakukan itu selalu melewati perjanjian hukum, sehingga kerjasama yang dilakukan telah sah dan dilindungi oleh hukum. Yang kedua, kepada konsultan lingkungan. Bentuk kerjasama ke konsultan lingkungan dilakukan hanya ketika dibutuhkan saja, atau yaitu saat akan membuat dokumen lingkungan. Dan yang ketiga, kepada konsumen, berkaitan saat menjalankan kegiatan penjualan barang dagang. United Tractors cabang Lampung
bersama konsumen akan membuat perjanjian jual beli tahunan dalam dokumen yang berisi spesifikasi unit, harga, jenis pembayaran, dan garansi dari produk yang dibeli. Selanjutnya ada implementasi CSR pada PT United Tractors Tbk. Sebagai perusahaan yang berbadan hukum dan sudah IPO, PT United Tractors Tbk ikut serta dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Hal ini yang diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility yang telah dirancang perusahaan dengan sedemikian rupa sehingga menciptakan kebermanfaatan bagi lingkungan. Namun karena PT United Tractors yang ada di Bandar Lampung ini merupakan cabang perusahaan, pelaporan mengenai CSR tidak dilaporkan secara terpisah, melainkan merupakan akumulasi dari cabang-cabang lain yang dilaporkan kepada induk perusahaan. Namun, dari setiap cabang ini memiliki dan melakukan program yang sama, yaitu 5 pilar CSR dengan fokus dan program yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada UT Future, di mana berfokus pada program pendidikan yang terpadu dan menciptakan generasi muda yang berbakat, berpotensi, dan mandiri. Melalui pendidikan, kompetensi masyarakat diupayakan berkembang secara optimal agar dapat memutuskan rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, yang dimana pendidikan merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Implementasi pilar UT Future sendiri tertuang dalam beberapa program, yaitu yang pertama ada Sekolah Binaan United Tractors atau Sobat, kemudian ada UT Special Inspiring Youth, yang ketiga ada UT Inspiring Youth, kemudian ada program beasiswa, dan yang terakhir ada UT United Tractors dalam agenda TVET. Pilar yang kedua ada UTRIS, yaitu kegiatan CSR berbasiskan konservasi dan penghijauan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan pada saat yang bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa program dari pilar UTRIS ini ada, yang pertama ada penanaman pohon, kedua ada solusi penggunaan plastik dan pengurangan limbah, ketiga ada pencegahan perubahan iklim, keempat ada konservasi dan keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ada Gunung Arjuno. Pilar yang ketiga ada UT Growth, yang dimana merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan difokuskan pada masyarakat kelompok rentan secara ekonomi dengan berbasiskan UMKM. Program yang dibawahi oleh pilar ketiga ini ada Lembaga Pengembangan Bisnis atau LPB Group UT. Yang kedua ada Koperasi Bina Tani Group. Yang ketiga ada Kanitrapreneur. Yang keempat ada Galeri UMKM. Dan yang terakhir ada Cermat. Pilar yang keempat ada UT Care, di mana adalah merupakan manifestasi dari dedikasi UT terhadap kesehatan seluruh pemangku kepentingan. UT Care penerima manfaat yaitu ada ibu-ibu, anak-anak, serta anggota masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Program dari pilar UT Care ini sendiri ada Sekolah Sehat, Sri Kandi Lestari, Dokter Kecil, Tuntas, program Posyandu, serta klinik United Tractors. Pilar yang terakhir yaitu ada UT Action, di mana pilar ini merupakan pilar tanggap darurat bencana yang berfokus pada manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan bencana. Sasaran UT Action adalah karyawan, keluarga karyawan, satuan pendidikan, dan masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di area sekitar daerah operasi UT yang tersebar di seluruh Indonesia. Program dari pilar ini ada, yang pertama ada Sobat Tangguh, kedua ada Katana, ketiga ada Fesdik Gana, keempat ada simulasi serentak kesiapan bencana. Demikian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada PT United Tractors Tbk. Nah, pengelolaan keberlanjutan mendorong PT United Tractors Tbk untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sambil menekankan pentingnya menyeimbangkan pencapaian target bisnis dengan mempertimbangkan aspek sosial dan juga lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan dapat meningkatkan resiliensi terhadap tantangan global yang dinamis, membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan, dan mempertahankan reputasi yang baik untuk masa depan. Nah, pendekatan ini tidak hanya membantu PT United, tetapi juga membuka peluang inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan berkomitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis, United Tractors tentu dapat menciptakan nilai jangka panjang. Lalu selanjutnya, berikut ini rincian mengenai penerapan GCG di perusahaan.
Yang pertama, kode etik perusahaan disusun dengan mengacu kepada kode etik PT Astra International Tbk yang berlandaskan pada filosofi PT Astra International Tbk sebagai perusahaan induk perseroan. Yang kedua, perusahaan memiliki sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau whistleblowing system yang didesain untuk mendukung prinsip Good Corporate Governance atau GCG untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta melindungi perusahaan dari tindakan yang dapat merugikan setiap pihak. Yang ketiga, perkembangan bisnis yang semakin beragam membuat perusahaan harus tetap mengelola bisnis dengan baik agar aspek-aspek berkelanjutan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dikembangkan sesuai kebutuhan dan dijalankan secara konsisten. Untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, direksi dan dewan komisaris melakukan audit secara pengawasan yang aktif. United Tractor juga menjaga komunikasi dengan pemegang saham dan pihak terkait untuk memastikan kepentingan mereka terpenuhi secara transparan, adil, dan tepat. Yang keempat yaitu perusahaan memiliki komite ESG yang menyatukan berbagai divisi yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan berkelanjutan di seluruh grup perseroan. Dan yang terakhir, komite ESG ini memastikan transparansi melalui penyusunan laporan keberlanjutan yang akurat bagi pemangku kepentingan, mengidentifikasi potensi risiko terkait ESG, dan mengembangkan strategi mitigasi untuk meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis. Sebagai kesimpulan dari United Tractors cabang Lampung, dalam menjalankan bisnisnya sudah memenuhi semua aspek dalam menjalankan badan usaha sebagai perseroan terbatas yang terbuka. PT United Tractors Tbk memiliki 5 pilar program CSR yang menciptakan berbagai kebermanfaatan dengan fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya UT Future, UTRIS, UT Growth, dan UT Action. 5 pilar CSR ini memiliki satu tujuan, yakni memperluas dan memperbanyak jumlah penerima manfaat yang bukan sekedar memberi bantuan, tetapi untuk mendapatkan nilai atau imbalan tertentu. PT United Tractors Tbk dapat dikatakan sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari etika bisnis dengan mematuhi aspek hukum dan legalitas usaha, serta menjalankan tanggung jawab sosial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat menambah sedikit insight tentang United Tractors. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.